Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat badan dan sehat jiwa. Oke, teman-teman semuanya, kita udah lama nih nggak nyapa teman-teman, udah lama nggak muncul di YouTube. Dan kali ini hari yang spesial banget ya, karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang lagi viral, udah banyak yang tahu kayaknya seharusnya. Ini dia Om Haris dari Lucky Motovlog. Apa kabar Haris? Baik. Luar biasa. Ini sama teman-teman yang lainnya ya. Luar biasa diundang ya di acara Bang Marvin ya sama Bang Andi ini pada sore hari ini. Keren. Pokoknya acara ini harus tetap berjalan setiap minggunya. Boleh. Amin. Dukung terus, support terus. Ini kan kita kan nama YouTube saya itu kan Ruang Mental. Dan mungkin teman-teman nanya nih, kenapa kok yang diundang ini Lucky Motovlog gitu kan? Tenang, semua ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh hobi. Hobi itu untuk meringankan stres, untuk mengalihkan dari energi-energi negatif gitu. Mungkin di rumah lagi mumet, banyak masalah. Kita harus punya pengalihan yaitu seperti hobi. Nah, hobi yang dilakuin Om Haris ini adalah dia membangun komunitas, betul ya? Betul. Dengan apa? Komunitas ya. Komunitas itu menarik gak? Jadi salah satu komunitas yang dipegang Om Haris adalah komunitas anti pinjol. Pokoknya kita komunitas suka healing. Sebenarnya komunitas itu kayak apa lagi yang kayak dilakuin sama Om Haris ini? Dia kan kegiatannya tuh kayak apa sih, roadshow ya atau Ya, kita main ke beberapa kota, kita masih touring lah. Terus kita NR juga naik kita ngetes motor mesin. Terus kita kenalan banyak teman-teman dan segala umur gitu sih. Itu seberapa besar tuh pengaruhnya tuh terhadap diri sendiri gitu kan, terhadap mental gitu. Jadi ya, kalau dari mental sebenarnya kalau lu suka motor, lu suka mesin, suka modifikasi, balik lagi ke lu punya yang namanya prinsip gitu sih. Kalau menurut gua. Gimana tuh? Jadi gua motor ini gua dari 2008 dari motoran ini. Tapi itu gue punya motor. Sebelumnya gue punya motor, punya bokap. Gue naik motor legenda tahun 2004 waktu itu. Legenda dulu ya. Legenda yang melegenda. Lanjutkan Om. Oke, jadi kalau menurut gue, kenapa sih gue bilang healing itu enak, bagus buat otak kiri, otak kiri, otak kanan nih Mas Adi. Kan seimbang. Jadi kan kita ngebahas juga banyak sekarang laki-laki. Kenapa gue bilang Lucky Motovlog? Bukan laki-laki, bukan. Ada pesan nih, woman motovlog, bukan. Kuan motovlog nggak ya? Jadi memang gua kasih nama Lucky Motovlog itu memang ya kita memang punya konsep ya, lu orang laki-laki ya laki-laki sifatnya. Jangan lu ngerendahin wanita, jangan lu kekerasan sama wanita, dan saling menghormati. Karena lu punya orang tua ya kan, ibu kita sendiri kan, kita jadi seorang laki-laki. Lu nanti punya anak, lu punya adik, nanti harus hormati seorang laki-laki. Dengerin itu guys. Kalau saya lebih ke penyayang sih, Pak. Penyayang apa lagi Pak? Penyayang apaan? Jadi ini buat perempuan dari para wanita dari luar sana. Kalau misalnya ketemu sama laki-laki yang senang main motor, nggak usah khawatir, dia nggak akan mainin perempuan karena dia udah mainan sendiri, mainannya motor ya. Jadi dia udah nggak ada waktu buat mainin perempuan karena udah tersalurkan mainnya ke motor gitu. Nah, yang ini bisa tahu ya. Benar. Tapi ini nih tadi kita kayaknya saya kepikiran soal KDRT. Ini bener nggak sih katanya kalau misalnya hobi atau kayak tadi hobi motoran itu ada sangkut pautnya dengan KDRT gitu? Kayak gimana gitu? Ya sih, kulit banyak sumber sekarang beberapa hari terakhir katanya ada apa ya, itu artis cewek itu dipukulin sampai berdarah gitu. Sama si F katanya. Gue bilang maksudnya kalau dia seorang laki-laki, mendadak gosip ya guys ya. Tapi bukannya gue ngejulit ya, tapi mungkin di sini di balik ceritanya ada pesan yang penting. Iya. Jadi tuh nanti lari ke Lucky Motovlog, maksud gua ya kalau lu seorang laki-laki mau cewek lu itu 0, 15, 20, gue nyebut angka ya, 20 sampai 100. Ya lu harus terima angkanya. Iya. Jangan lu nggak terima angkanya terus lu langsung kasih ditonjok emang ya. Gitu loh Mas Andi. Itu yang gelinya. Kayak kita lu juga sering hobi sepeda kan ya, komunitas sepeda kan. Kan nggak mungkin cewek lu tonjok, nggak mungkin kan? Nggak mungkin sepeda kan gitu. Tonjok sepeda sakit Pak, besi itu. Bisa jadi itu faktornya karena si laki-laki itu dia nggak punya pelampiasan, nggak menyalurkan disebutnya ya. Benar. Kayak gue lah, beberapa anak komunitas motor lah. Emosionalnya tersalurkan lewat hobi, benar ya? Itu dia. Dengan jarak beberapa kilometer, jarak tempuh 3 jam, 4 jam, kayak gue pernah Aceh. Bener, Pak, potong sebentar. Jadi ini buat para istri mungkin ya harus didengar ya. Jadi para suami itu laki-laki itu harus punya hobi yang disalurkan. Betul. Yang emosional stabil. Disalurkannya ke jalan, bukan ke oyo. Foto. Jadi itu maksudnya kita kan balik ke Lucky Motovlog. Nggak hanya Lucky Motovlog, kayak kita motor. Atau hobi-hobi positif lainnya ya. Positif lainnya ya. Kalau gue sih motor, jadi kalau gue lagi dimarahin sama siapapun, cewek, gue berantem nggak berantem tapi
kayak gue terima iya gue salah, akhirnya pulang ke rumah gue kesel tapi gue bawa motor yang jalan gue ke Di bawah Bandung kan itu motor. ke Cianjur di bawah atau mungkin atau yang kedua gue bisa modifikasi motor, gue beli motor 2 juta basicnya gue bangun sampai nilai 20 juta itu yang sekarang gue bangun kan motor Scorpio sama CB Tego yang gue naikin jadi 2,5 kan rencana sih besok gue mau berangkat ke Sentul. Jadi yang hobi motor cocok banget Iya. temenan sama Lucky Iya, Motor kayak Club. Dan gitu. kalau yang doyan motor custom bisa langsung pesan di Ninos Garage. Makasih ya, kan dari sosial. Nyelip gitu. Masih bengkel gue juga banyak terima motoran sekarang nih dari gua udah mulai custom sampai kita mulai main mesin. Bengkel kita namanya One to Speed ya. One to Speed. Mampir aja lah. Pokoknya kita harganya benar-benar harga paling bottom low. Jadi teman-teman yang punya Oh, banyak bahasanya affordable, Cek. affordable. Jadi bisa ngeliat tuh harganya bisa lo cicil, bisa lo selesai sampai selesai, lo harus selesai baru kita bayarin lunas. Nggak Bener, apa-apa. businya dulu, belum. Enggak gitu kan? Iya, gue bawa motor nggak ganti 3 bulan, gue setahun bawa motor. Sekarang gue lagi bawa motor 3 tuh, guys. tahun 2003 gue selesai 2003. 2003. Nah 2023 gue akan rencanain untuk selesai 2024 ada 2 motor lagi, yaitu gue mau nyoba drag race sama sebenarnya sih ini drag race juga semi drag race itu yang gue mau coba buat di tahun 2024. Itu sudah besar sih pengaruhnya tuh dari hobi yang dilakuin itu terhadap kehidupan sehari-hari, misalnya kayak apakah dengan kita menjalankan hobi-hobi kita kemudian di keluarga kita jadi lebih bisa mengontrol emosional, jadi lebih harmonis, apakah nanti setelah kita ngejalanin hobi-hobi kita terus juga pekerjaan kita handle-nya jadi lebih enak atau ini cuma misalnya aja, kira-kira sejauh mana sih pengaruh dari kita ngelakuin hobi itu? Ya, boleh nih, Bang. Nah, itu berpengaruh banget sih buat menjaga emosional kita sebagai seorang laki-laki karena kita udah tersalurkan di hobi gitu kan. Nah, terus keadaan di rumah gimana? Nah, itu yang di rumah berantakan karena kita disuruh pulang dulu ya, makanya. Makanya kalau misalnya mau NR harus izin dulu. Punya apa? SIM. Surat izin. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue sih poinnya adalah kalau kita punya kegiatan yang positif ya, tadi gue bilang yang positif. Sebenarnya dari lu punya referensi otak kiri sama otak kanan lu itu sebenarnya seimbang jadinya. Otak kanan kita menyerap berapa persen dari kita ingat. Kalau otak kiri kalau nggak salah, gue nggak tahu ya, Pak Dokter tolong dirawat ya. Karena ini untuk kita punya ya sehari-hari kita tuh memang harus ada diingat, diuap-uapkan, bagaimana ini ada otak kita yang harus diimbangi di situ. Makanya kita harus punya kegiatan yang positif. Iya, Seimbangan guys. Otak Otak kiri, otak kanan, tapi saya adanya otak depan belakang. Otak migrain nih. Ada sih dari gua sih ya simpel sih kalau untuk Iya gitu. sih. Tapi ini beneran sih, ini bisa ngebantu juga. Mungkin ada yang di luar sana dia nggak tahu gitu kan, kalau yang pusing tapi dia nggak tahu punya nggak ada solusi apa nih, mereka tuh nggak kebayang gitu. Nah sebetulnya setelah nonton ini kan jadi tahu, oh iya kayaknya emang harus punya hobi. Tapi ada nggak saran nih buat orang-orang yang kadang dia bingung sama dirinya, aduh kayaknya gua nggak punya hobi nih ya, kira-kira itu kayak gimana Om? Ya kalau menurut gua sih, kalau menurut gua semua orang itu punya hobi. Dari lahir punya hobi ya, kayak gitu. Maksudnya setelah lu usia sekian 15 sampai ke 20 sampai ke 30 ke 40. Kenapa gua bilang 10 tahun? Karena orang paling banyak suka hobi itu paling lama 10 tahun. Setelah itu dia akan ganti hobinya itu sendiri. Gitu sih biasanya. Sekarang juga gua lagi motif juga ke mobil. Cuman lagi ngeliat biaya-biaya ternyata lumayan mahal ya gitu. Ya, lagi ngeliat di komunitas yang apa? Mobil-mobil yang cakep lah ya, dibilangnya klasik juga. Cuman gue lagi pikir lagi ya, balikin lagi gue punya budget, gue punya waktu, ya kan, gue punya pikiran jangan sampai itu menghambat kerjaan lu utama kayak gitu atau penghasilan utama. Berarti kembali lagi harus disesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti yang niatnya hobinya buat ngilangin stres, jadi malah tambah stres. Karena pengeluarannya nggak balance. Awas tuh, hati-hati tuh pilih-pilih hobi tuh guys. Sesuaikan ya. Disesuaikan Ya kalau menurut gue sekarang kalau paling penting adalah hobi lu keluar rumah dulu aja. Itu paling penting, lu keluar dari rumah, lu keluar ketemu orang ngobrol. Itu masih ngobrol, tanya hanya lu ngapain sih kalau lagi weekend? Pasti bilang, gue main bola, oke main bola. Siapa tahu nanti ketemu hobinya. Iya, gue cuma main bola, nggak tahu gue suka main bola. Oke, lu keluar lagi dari rumah, lu ketemu Terus orang aja motor, cari ya? ternyata naik motor, seneng nih, wah, gue tiap hari pagi-pagi sini hari Minggu, jalan namanya San Mori. Gue seneng ketemu orang banyak, akhirnya gue punya teman dan akhirnya satu pikiran semua, satu hati jadi mereka jalan ya udah frekuensi. tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan. Ya, mengalir. tanpa ada yang ngasih banyak nih lu jalan bareng gua, kalau nggak ada cuma jalan. Enggak, semua jalan bareng gitu. Oke. Pamit Pak Arya, sudah. Oke. Assalamualaikum. Nah, iklan dulu ya guys. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi menurut gua ya harus keluar dari rumah. Jadi pas dari keluar rumah ketemu orang, ketemu hobi lu. Kalau lu mau hobi tapi lu nggak keluar rumah, tapi lu nggak ketemu orang, bukan hobi namanya. Jadinya kayak mageran. Betul. Jadi ternyata teman-teman hobi itu pengaruhnya luar biasa. Mungkin bisa dibilang memiliki faktor yang cukup besar terhadap mental kita gitu ya. Jadi teman-teman daripada mikirin nanti aduh gua
gua mungkin stres, gua harus ngapain, minum obat apa atau apa. Coba jalanin aja hobi, nikmatin hidup yang cuma satu kali ini, dan ya berbahagialah dengan apa yang kita punya. Oke. Saya rasa cukup ngobrol-ngobrolnya untuk kali ini. Cukup ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kita Thank you. sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Apa? bulan Maret gua akan Oke. apa namanya, giveaway. Jadi gua akan kasih beberapa Motor. bukan motor. Giveaway gua punya collection, gua punya hoodie, ada yang terbaru 3.0. Wow. Gua akan kasihnya 1 sampai 2 terus sama kaos Lucky Motovlog. Gua kasih sekitar 10 unit itu. 10 piece. Kaos 10 piece. Ya. Bulan Maret follow atau subscribe YouTube gua. Ya, Lucky Motovlog. Lucky Motovlog, ya kan? Jadi komen ataupun share sama teman kalian, nanti kan gua ada nama itu notifikasi. Nanti gua catat semua sama admin gua. Oke, dan beruntungnya karena saya mengundang langsung Lucky Motovlog, otomatis saya akan mendapatkan hoodie tersebut. Ya, thank you Mas. Oke, sama-sama. Thank you. Ya, Paris, thank you. Thank Pak Tadi, you. thank you. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja masuk ke kolom komentar. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ruang Mental bersama Bang Aju.